Analisa Falas. Analisa Falas. Analisa Falas Pas FM bersama saya Fahmi Andrian dan saya sudah tersambung bersama Alwi Assegaf, Research Analyst Kika Invest. Halo, selamat sore Pak Alwi. Ya, selamat sore Mas Fahmi. Rupiah kita di 14.380 di hari Senin ini. Bisa dikatakan sedikit kejepit ya harga ya, tapi itu cukup tangguh ini rupiah kita. Apa yang terjadi Pak Alwi dengan rupiah? Ya, kalau kita lihat memang pergerakan rupiah hari ini cenderung flat, ya, bisa dikatakan flat ya, meskipun ada agak tertekan ya, dan tekanan rupiah ini terutama datang dari sentimen eksternal ya, di mana ekspektasi mengenai kenaikan suku bunga The Fed yang lebih agresif itu masih tetap menjadi bayang-bayang yang memberi sentimen negatif buat rupiah ya. Dan ekspektasi mengenai pengetatan moneter yang lebih agresif dari The Fed ini datang setelah FOMC meeting minggu lalu ya, yang menyatakan bahwa The Fed ini tidak menampik bahwa pihaknya bisa menaikkan suku bunga lebih dari tiga kali, bahkan bisa jadi lebih agresif ya dibanding pada rapat bulan Desember ya, yang hanya memperkirakan kenaikan 3 kali. Jadi mungkin ada saat ini beberapa analis melihat bahwa The Fed mungkin bisa menaikkan suku bunganya lebih dari 3 kali ya. Dan ini dimaksudkan untuk meredam inflasi ya, di mana inflasi masih tetap tinggi yang diwarnai dengan data PCE ya. Untuk core PCE ini tumbuh 4,9% ya di bulan Desember, yang ini merupakan level tertinggi sejak September tahun 1983. Nah, data tersebut semakin mendukung mengenai adanya pengetatan moneter The Fed yang lebih agresif. Dan faktor yang kurang menggembirakan dari eksternal lain adalah konflik geopolitik ya antara Ukraina dan Rusia ya, yang semakin memanas ya. Yang ini yang kemudian mendorong investor juga lari dari aset beresiko ya. Dan kali ini dolar juga diuntungkan dengan perannya sebagai safe haven. Dan terakhir nih ada data dari China ya, yang juga hari Minggu itu datanya kurang menggembirakan juga ya, di mana untuk PMI ya, manufaktur itu mengalami perlambatan ya, 50,1 di bulan Desember ya, dari bulan sebelumnya 50,3, dan untuk versi Caixin bahkan sudah menunjukkan kontraksi ya, di 49,1 dari sebelumnya 50,9. Nah, di dalam negeri, nah kita ini masih saat ini kan ada rapat ya mengenai berlanjutnya level PPKM ini, apakah ada potensi bahwa khususnya ibu kota ya, dengan angka COVID ya, khususnya varian Omicron yang terus mengalami pertumbuhan. Nah, ini tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah akan kembali menaikkan ya level PPKM untuk DKI ibu kota ini menjadi level 3 ya. Dengan kata lain, jika itu dilakukan, artinya ada pembatasan kegiatan yang lebih ketat lagi ya. Nah, ini dikhawatirkan juga bisa menghambat pemulihan ekonomi. Nah, ini sentimen-sentimen yang menjadi menekan rupiah. Tapi untungnya hari ini dolar juga tidak begitu kuat ya, dan ini terlihat pada DXY ya, indeks dolar yang hari ini juga mengalami koreksi ya sebesar 0,23%. Nah, ini membantu bagi rupiah ya, ada ruang penguatan rupiah ya untuk menahan pelemahan tadi. Oke. Nah, Pak Alwi, kalau kita ke emas ya, emas ini kan harusnya dia semakin kuat ya, tapi di sini kita lihat harganya juga di 1788.40 untuk saat ini, turun dari 1800 kekuatannya. Kalau Anda melihat ini potensi kenaikannya juga harusnya cukup tinggi, Pak Alwi.
Iya, emas sebetulnya beberapa sentimen harusnya itu mendukung emas ya. Yang pertama dengan beberapa negara yang mengalami inflasi yang sudah berada di atas target bank sentral ya, disebut saja the Fed ya. The Fed ini inflasinya CPI menunjukkan di bulan Desember itu 7%, kemudian di Inggris juga angka CPI-nya 5,4% ya. Nah ini harusnya menjadi sentimen pendukung emas ya sebagai sarana lindung nilai terhadap inflasi. Belum lagi emas ini juga biasanya berperan sebagai safe haven ya, dan saat ini eskalasi atau ketegangan di berbagai wilayah seperti di Ukraina dan Rusia, kemudian ada lagi di antara milisi Houthi dan kelompok Saudi ya yang terus bertikai. Nah ini harusnya bisa mendorong permintaan safe haven. Tapi karena pasar saat ini lebih fokus pada pengetatan moneter The Fed ya, di mana ada potensi kenaikan suku bunga The Fed. Nah ini yang kemudian mendorong dolar ya. Sementara emas sendiri ketika dolar menguat itu cenderung akan melemah, dan kenaikan dolar ini tidak terlepas dari ekspektasi kenaikan suku bunga, dan hal ini terlihat dari pergerakan yield obligasi Amerika Serikat ya, yang minggu lalu sempat naik ke level tertinggi 2 tahun. Nah, ketika ada imbal hasil yang lebih menarik ya, aset emas yang tidak memberikan bunga dan tidak memberikan imbal hasil ini cenderung ditinggalkan oleh investor. Jadi saat ini pamor lindung nilai terhadap inflasi dan safe haven-nya itu tertutupi oleh kekhawatiran mengenai ekspektasi pengetatan moneter The Fed yang lebih agresif. Oke. Terakhir mungkin Pak Alwi, ada mungkin faktor dalam maupun luar negeri yang harus diwaspadai? Ya kalau dari dalam negeri ya mungkin merebaknya ini ya, varian Omicron ini akan menghambat ya, bisa menghambat ya bagi pemulihan ekonomi, dan bisa kembali mendorong investor lari ke safe haven ya. Dalam hal ini dolar tentunya akan diuntungkan. Sementara untuk dari luar negeri, di minggu ini banyak beberapa katalis ya, diantaranya ada beberapa rapat bank sentral ya, terutama Bank Sentral Inggris ya atau BOE ya, yang diperkirakan juga akan menaikkan suku bunga. Dan terakhir tuh investor juga sepertinya akan menunggu data ketenaga kerjaan Amerika Serikat. Tapi sebelumnya di dalam negeri juga ada data PMI ya. Mudah-mudahan ini angkanya untuk manufaktur nih ya, kalau dilihat dari forecast memang masih tumbuh ya, 54,0, bahkan ini lebih baik dari bulan sebelumnya yang 53,5 ya. Ini mudah-mudahan bisa mendorong sentimen buat rupiah kita. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Alwi. Selamat sore dan sukses selalu untuk Anda. Ya, selamat sore. Terima kasih Mas Fahmi. Anda di Falas bersama Alwi Assegaf, Research Analyst GK Invest. Saya Fahmi Andrian.